Apa yang saya lihat, yang diposting, yang diributkan oleh Roy dan kawan-kawan memang tidak sama. Lah sekarang kalau saya tidak percaya dengan Letkrim Mabes Polri, saya percaya pada siapa? Saya percaya dengan Pak Din Samsudin? Saya harus percaya dengan Muhammad Sobari? Suruh hentikan. Besok kalau ada orang diproses hukum, lalu kemudian rame-rame toko hentikan, maka bubar Republik kalau itu dihentikan. Dengan argumentasi mereka, dengan alasan intelektual yang mereka miliki, menurut mereka. Apakah memenuhi kaidah atau tidak, tesis, skripsi dan lain sebagainya. Kita ini dokter semua. Tapi berbau fitnah. Kira-kira kalau Anda dibuat begini, kok bisa berbau fitnah tuh gimana? Ya, kalau sudah menurut baca dia, bukunya belum? Ya, gimana? Sudah baca bukunya belum? Saya katakan, lah, kalau ya. dibilang di sini, Wapres tak lulus SMA. Memang gak lulus ini SMA. Apa maksudnya? Memang gak lulus SMA. SMA-nya mana coba? Tanya dulu sebentar. Lah ya SMA-nya mana? Tanya SMA-nya mana? belum selesai urusan ijazah Pak Ini Jokowi. ngaco ini banget. Ini tadi ngaco untuk banget belajar ini psikologi. Orang Gimana cerdas itu tidak memotong-motong orang yang berbicara, itu sindiran. Lah iya tahu. Masa mantan menteri dinasihati sama lawyer? Lo enggak, masa lawyer juga ngomong enggak saya, ngerti. ya? Oh, lawyer belum baca buku ngaku lawyer. Bayangin. Orang belum baca buku ngaku lawyer. Gimana? Gimana? Nah, si Anda. Orang belum baca itu juga motong-motong. Itu juga siapa itu? Enggak jelas. Ya, saya heran. Mana kampusnya? Bang Refli yang sangat intelek, Pak Ugro, Pak Din, Pak Muhammad Sobari mau bela orang seperti Roy ini yang mulutnya itu setiap malam, setiap debat itu berantem dan melakukan argumen-argumen terhadap orang lain. Dalam acara kali ini, Rasman Nasution sangat bersemangat. Terlihat dari gaya dan penyampaiannya yang sangat emosional. Semua itu dikarenakan buku yang berjudul Gibran Endgame. Rasman pun langsung geram melihat RRT yang menjadi penulis dan peneliti buku tersebut. Rasman mengatakan bahwasanya buku tersebut dibuat tanpa dasar. Yang ada hanya penghasutan dan fitnah. Karena isi di dalam buku tersebut dituliskan Gibran tidak tamat SMA. Bagaimana menurut Anda? Mari kita lihat cuplikannya. Pak Muhammad Sobari juga. Yang tadi tengah tiba-tiba sekarang bela. Ya. Terhasut Pak Ya. Sobari. Oke. Ada lagi mungkin? Masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Belum netizen lagi maki-maki kita. Misalnya yang tadinya tengah-tengah, lalu kemudian percaya bahwa ijazah Pak Jokowi kan kita lihat setelah setahun perjuangan ini, muncullah tiba-tiba Pak Din, Pak Muhammad Sobari. Itu terhasut. Ya menurut saya. Oke. Boleh dong. Oke. Nah, jadi kalau saya mengkaji tadi, saya teruskan yang tadi, Ya. supaya tidak tumpang tindih penjelasan Bang Refli tentang siapa terlapor duluan, terus siapa yang diproses duluan, kan begitu ya. Jadi kasus saya itu, akhirnya yang sampai ke persidangan saya. Dan di sanalah saya buka ruang ketika persidangan itu terungkap bahwa ada pelecehan itu. Ya. Lah sekarang muncul pertanyaan, Mas Roy selalu bilang ini ada pergeseran. Nanti kalau ini sidang di pengadilan, yang dibahas adalah pencemaran, bukan ijazah. Tidak begitu. Pokok perkaranya, bentar Bang, ini pengalaman saya Bang. 8 bulan saya sidang, tiap minggu itu ada medianya. Termasuk iNews, saya terima kasih. Apa itu? Dalam persoalan pertama, saya dilaporkan pencemaran nama baik. Apa yang saya cemarkan? Nama baik seorang pengacara. Terus poinnya apa? Saya mengatakan dia dilecehkan, melecehkan. Maka pokok perkaranya apa? Pelecehan seksual, dugaan. Nah, kalau persidangan ini terhadap Mas Roy Suryo 100% pasti yang akan dibahas adalah ijazah Pak Jokowi. Kenapa? Karena pokok perkaranya jatuhnya putusan nanti bahwa bersalah atau tidak Mas Roy dan kawan-kawan ketika ijazah Pak Jokowi dinyatakan sah dan tidak palsu, baru mereka dihukum. Loh, kok saya yang alami kok? Saya sudah tingkat kasasi sekarang Bang, saya cerita kasasi yang saya alami dan yang saya dampingi orang. Nah, makanya kalau saya salah, silakan nanti Pak Ugro yang mengoreksi. Ini fakta gitu loh. Sampailah sekarang akhirnya dikasasi. Lah, berikutnya kalau teman-teman mendesak
agar kita tunggu di Citizen Lusuit. Itu beda lagi. Di situ bukan Pak Jokowi yang dipersoalkan. Sekarang ada orang yang berbulan-bulan menantang Pak Jokowi, namanya Roy Rismond Tiva, mengatakan laporkan kami Jokowi, laporkan kami saudara Jokowi. Kami menyiapkan 1000 pertanyaan, jangan cabut laporan. Giliran dilaporkan sampai kesininya, kok malah minta dihentikan? Kan Anda berjuang atas nama rakyat. Anda mengatakan mewakili rakyat, walaupun saya merasa tidak Anda wakili. Tapi kenapa Anda takut bertarung di pengadilan? Karena penjara, kalau fisik Anda dipenjarakan demi kebenaran, Anda tidak akan dianggap salah. Karena Nelson Mandela 25 tahun di penjara menjadi presiden bagi negaranya. Saya akan apresiasi kepada Anda. Karena itu Bung Roy, teruskan perjuangan ini. Saya tadi jam 18.12 menit malam ini chattingan dengan ajudan Pak Jokowi. Saya bilang, masih tetapkah RJ ditolak? Jawabannya ya. Ya, kalau ini tidak lagi ada RJ, terus Irwasum suruh menghentikan, tidak ada dasar yang bisa menghentikan itu. Yang bisa Kadif Propam Bang Ugro dulu panggil, bukan hentikan ya, periksa kenapa Anda tidak sesuai norma menjalankan aturan sesuai dengan hukum dan atau perkap. Tapi yang namanya Irwasum tidak punya kewenangan, makanya ada gelar perkara khusus. Nah mereka ini Bang Refli, ini sayangnya Bang Refli kan di tengah masuknya, karena dulu pengacara yang lain tuh banyak kompor-kompornya gitu loh. Nah jadi mereka ini kan sudah tahap udah berlangsung semua ini Bang Ugro, Pak Ugro. Dilaporkan, diperiksa, lidik, sidik, tersangka, gelar perkara khusus, datangkan ahli, limpah ke kejaksaan, kembalikan P19, kemudian akan diserahkan lagi. Semua tahapan sudah dilakukan. Terus bagaimana mau sudah dihentikan? Makanya dari awal saya katakan, lakukanlah upaya hukum pra-peradilan. Karena nanti, loh kok ketawa? Karena itulah salurannya. Masa Anda suruh Pak Ugro bicara di media dengan Pak Din Samsudin, Pak Muhammad Sobari, Pak Muhammad Sobari bilang, saya datang untuk membebaskan Roy Rismond dan kawan-kawan. Emang Pak Muhammad Sobari siapa? Bapak bukan presiden yang punya kewenangan yang juga terbatas seorang presiden. Saya kira inilah orang-orang yang terhasut dalam dugaan saya karena perilaku Roy dan kawan-kawan. Kami berada pada orang yang objektif. Saya Adinda Aiman banyak masalah di Mabes. Saya dilaporkan 12 laporan polisi, dan itulah yang dipermasalahkan oleh saudara Roy. Alhamdulillah Pak Ugro, 4 tahun saya berjuang, 12 laporan polisi dihentikan semuanya. 12 ya? Ya. Bukan karena Anda bela polisi selama. Oh, tidak, bro. Ini 2024. Apa urusannya? Itu Juni berhentinya 2024. Oke. Nih, 12 laporan polisi, ijazah palsu saya dilaporkan. Apa kaitannya Anda mau katakan itu? Saya mau katakan saya dilaporkan ijazah palsu. Oke. 12 laporan polisi, 8 orang ijazah palsu, ada 4 lagi penipuan, penggelapan, pelecehan seksual. Semuanya sudah SP3 2024. Belum ada urusan ini. Nah, saya merasa bahwa ada yang tidak benar di dalam. Tapi dari mana memperbaiki Polri? Tentu dari kepalanya. Kalau masih banyak orang yang besar di Polri yang ingin memperbaiki Polri dari kepala, maka ekornya pasti akan baik. Saya berharap Pak Ugro sebagai pejabat penting di Polri dulu tentu masih punya jaringan. Mereka punya yang namanya keluarga besar Purnawirawan Polri, yang ketuanya Pak Bambang Hendarso Daruri. Banyak orang yang nanya ke saya, Pak Ugro, sejak 2015 kenapa ya kritis sama Polri? Waktu Pak Ugro jadi Wakapolri, ada kasus Pak Susilo Dwaji. Saya punya rekam jejaknya nih Bang. Mohon maafin ya Bangku, bahwa waktu Pak Ugro dulu menangani kasus Pak Susilo Dwaji, itu Pak Ugro sempat berbeda pendapat tuh sama Kapolri. Kasusnya tahun 2010, cicak buaya. Pak Ugro komplain di situ sebagai Kadif Propam bahwa kenapa Kapolri membentuk tim khusus sementara tim kami telah bekerja. Kan bagus kalau ini dilakukan secara internal di dalam. Kenapa Pak Ugro sekarang diseret-seret keluar sehingga beliau mengatakan bahwa ini harus dihentikan? Dasarnya apa? Makanya saya berpikir, kan apakah Pak Ugro yang telah pensiun ini sehingga beliau dimanfaatkan untuk menyampaikan sesuatu
demi kepentingan orang lain. Karena Pak Ugro tidak pernah dibenci oleh petinggi Polri. Mohon maaf Pak Ugro, ini abang saya sudah tahu beliau sejak beliau Kapolda. Terorisme dia turun langsung ngejar ini di Amparan Perak, ditangkap di sungai. Betul nggak Bang? Saya ingat itu. Anak beliau sekarang Kapolres. Tidak ada. Kapolri dan jajaran tidak benci kepada Pak Ugro. Cuma saya sentuh malam ini Bang. Kasihan Polri Bang. Kami yang orang sipil mau bela Polri dan Pak Jokowi. Kenapa Abang tidak? Tolong sampaikan apa yang berat di Polri hari ini sehingga Polri harus diperbaiki. Boleh dong. Kalian ini ya. Saya hanya mau katakan satu. Sebentar. Mau enggak sebentar. Ini maksudnya apa? Kami bela Polri dan Pak Jokowi. Ya. Kenapa Pak Ugro nggak bela Polri dan Pak Jokowi? Ya. Relevansi di mana? Karena menurut saya Polri hari ini seperti diobok-obok oleh segelintir orang. Loh, kenapa? Lu boleh dong saya berpikir begitu. Sasaran politiknya ada Sahabatnya Gibran. Pak Ugro misalnya. Memang Ya. ya di ngobok-ngobok segelintir Sebentar, orang. sebentar. Yang Solo itu ngobok. Sebentar. Bukan, saya tidak malu-malu bahwa saya mendukung Pak Jokowi dan Gibran. Emang kenapa? Kalau kalian mengatakan ijazah Pak Jokowi 99% juga tidak apa-apa. Nggak, Kalau maksudnya ada. gini, tadi Abang mengatakan bahwa kenapa Pak Ugro tidak seperti Abang. Ya, Pernyataannya adalah nggak ada masalah kalau seandainya logikanya Iya. bisa diterima. Iya. Tapi seolah-olah logika Pak Ugro tidak bisa diterima. saya mau katakan apa yang disampaikan Pak Ugro, menurut yang saya pelajari dan yang saya pahami dan yang saya alami, kok berbeda dengan yang seharusnya. Misalnya apa? Misalnya mengatakan bahwa harus dihentikan kasus ini, merujuk pada pasal 24 dan pasal 79 terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu. Nanti saya minta penjelasan dari beliau. Oke. Jadi saya mau sampaikan kepada kalian semua ya, dalam ilmu psikologi ada yang disebut dengan tolerance for cognitive distortion. Sarjana Artinya orang dengan kecerdasan tinggi sulit mentoleransi kebohongan, alasan yang palsu, dan logika yang lemah. Otak mereka terbiasa berpikir efisien dan langsung. Mereka tidak suka memotong orang berbicara dan drama-drama. Karena itulah semakin tinggi kecerdasan seseorang, semakin menusuk kata-katanya. Itulah orang yang intelek. Oke. Loh, saya pakai ilmuwan, Bos. Iya, oke. Iya, jelek-jelek begini dokter juga dari luar negeri. Saya mau sampaikan begitu. Jadi apa yang mau saya katakan? Bang, saya mau katakan Bang Refli, saya sendiri pun ingin tahu kepastian ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak. Karena saya tidak pernah lihat ijazah itu. Ya udah. Ya, tunggu dulu. Terus kenapa Abang 99,9% palsu. Makanya saya bilang, saya tidak pada posisi untuk melihat mana ijazah itu. Perkara diperlihatkan ke saya sudah pernah lihat sekilas, dengan saya lihat langsung kan beda, Bos. Pertanyaannya, uga dari Gajah Mada, bagaimana seorang Pak Ugro yang orang Polri penting, pernah Kasat Reskre juga, Kasat Serse juga, fotokopi Bang, dijadikan dasar untuk menyebut bahwa ijazah seseorang 99,9% palsu. Bentar, Tadi saja. ini pertanyaan paling dasar. Iya. Abang tidak pernah melihat Abang tidak tahu ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, tapi kenapa kemudian Abang membela Pak Jokowi? Begini. Kok mati ya? Enggak. Tes. Selang. Tes. Begini. Kita ketawa. Begini. Iya. Makanya Roy, dengarin ngomong saya baik-baik. Saya melihat secara utuh. Saya pegang ijazah itu lama? Tidak. Tapi saya melihat sekilas iya. Dan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dari Dian Sandi, apa yang saya dengar dari Rifai, apa yang saya dengar dari Yakub, saya pernah ketemu dengan Yakub Hasibuan, apa yang saya lihat, yang diposting, yang diributkan oleh Roy dan kawan-kawan, memang tidak sama. Lah sekarang kalau saya tidak percaya dengan Letkrim Mabes Polri, saya percaya pada siapa? Saya percaya dengan Pak Din Samsudin. Saya harus percaya dengan Muhammad Sobari. Suruh hentikan. Besok kalau ada orang diproses hukum, lalu kemudian rame-rame tokoh hentikan, maka bubar Republik kalau itu dihentikan. Saya melihat bahwa hari ini pergeseran itu kelihatannya akan mengarah kepada dihentikan. Dalam bahasa saya, ada di kampung saya di Singkuang sana, tadi WA saya, Bang, kenapa nggak bilang aja? Ya udahlah,
hentikan saja sama dengan RJ. Saya menafsirkan ini takut diproses di pengadilan, takut di penjara, dan malu-malu untuk minta maaf kepada Jokowi. Itu pikiran saya. Ya Bang, tentu saya pakai Iya, konsep Bang. ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sobari. Satu, terhasut. Ini bahasa politik atau bahasa hukum? Kalau kita bicara tentang bahasa hukum, saya sudah jelaskan. Pasal 160 itu memang dikenakan pada klaster 1. Tapi proses penghasutan itu tidak seperti yang Anda katakan. Kalau misalnya dia terhasut, ya tadi bakar rumah, bakar dia rumah. Terhasut itu Terhasut orang yang bakar rumah tadi itu baru terhasut. Tidak begitu juga dong. Saya tadi tidak Masa potong. bentar Bang, Enggak, kalau enggak. terhasut dengan Tuh. saya mau tanya Abang, dalam konteks hukum ada yang disebut dengan intellectual dader. Dia bukan pelaku pembakaran tapi otaknya dia. Apa harus fisik baru dikatakan terhasut? Tidak dong Bang. Kita boleh berbeda persepsi di sini. Kita ini kan bicara Secara intelek dalam maksud kasus saya. ini. Dalam Iya. kasus ini mereka Iya. dikenakan pasal 160 KUHP. Iya sudah kan nanti Abang dulu. tadi mengumpamakan Nanti dulu. dibakar, Ya kan? membakar misalnya. Iya. Ini ijazah. Oh iya. Pikiran dong, pikiran. Iya, Ah. saya katakan keyakinan itu tidak bisa dikatakan bahwa orang itu terhasut. Jadi gini, kita ini contest of intellectuality di rakyat bersuara ini. Kita ngomong, Refli Harun ngomong, Rasman Nasution ngomong. Nanti biarkan rakyat lebih percaya omongan Refli Harun atau omongannya Rasman Nasution. Nggak bisa kita dibilang terhasut. Ini kan contest of intellectual. Kalau Anda lebih meyakinkan ngomongnya, Anda akan dipercaya orang. Kan ini soal kepercayaan diri dan soal ilmu pengetahuan, soal bagaimana deliver atau tidak Boleh menyampaikan nggak? Nanti ke saya berikan publik. lagi. Tapi saya ingin tanya. Satu. Kami ini dari awal saya katakan tidak ngomong RJ, tidak ngomong restoratif justice. Restoratif justice itu hanya satu dari 10 kemungkinan penghentian penyidikan. Dan kami sama sekali tidak bicara restoratif justice. Kok tiba-tiba dibilang restoratif justice? karena menghentikan penghentian Maksudnya penyidikan. kalau ada kepekan restoratif justice, kalau nggak ada kontennya jangan dibacakan. Kan kita nggak ngomong, kita ngomong penghentian demi hukum. Kenapa demi hukum? Karena sudah terjadi pelanggaran. Pelanggaran itu Adinda, mau di depan, di belakang, di tengah, di samping dan lain sebagainya. Kita menemukan pelanggaran hukum, wajib kita katakan itu. Dulu di MK saya ini lawyernya pasangan Anies Baswedan. Waktu itu kita tidak menemukan ada isu mengenai ijazah Gibran SMA. Dan saya menyesal. Kalau kita tahu soal ijazah SMA Gibran pada waktu sidang di MK, kita bawa di situ. Tapi masalahnya pada waktu itu belum ada. Karena Roy Suryo sama Refli Harun belum berdekatan. Sama Dr. Tifa belum berdekatan. Dengan Rizwan belum berdekatan. Sehingga informasi itu tidak sampai ke telinga lawyer. Iya. Ada masalah dengan ijazah Gibran, maka Bisa kita saya tidak jawab? bicara lagi mengenai soal sah tidaknya pemilu, tapi kita bicara proses lain yang namanya impeachment atau pemakzulan. Beda. Jadi whenever Anda menemukan sesuatu hal yang bertentangan, maka sah Anda untuk mempermasalahkan walaupun di belakang. Jadi kita tidak mempersoalkan Bang. Apakah Abang mempersoalkan ijazah Gibran dan lain sebagainya? Tidak masalah. Saya mau tanya satu aja Bang. Orang buat buku Gibran Endgame tanpa fakta, tanpa data, tanpa putusan, sebar, jual buku. Sebentar. Itu Kok menghasut bisa apa tanpa enggak? fakta, tanpa Sebentar data dulu. itu gimana? Pernah baca bukunya belum? Makanya saya bilang. Pernah baca bukunya belum? Begini. Pernah baca bukunya belum? Simpel aja, pernah atau Saya belum? sudah 2 kali minta sini tidak pernah dikasih. Saya mau beli nggak tahu di mana. Pernah berarti belum pernah baca. Sebentar. Loh, belum saya pernah 2 baca, kali kok minta bisa di sini. ngomong tuh loh. Tolong saya minta malam Aduh. ini kasih ke saya 2 buku, saya mau beli. Sekarang begini. Ini buku satu Gibran Endgame. Itu Bayar mic-nya dulu. suruh bawa pulang lagi. Oke. Selama. Baik. Ini buku Gibran Endgame. Ya. Satu lagi 2 buku nih. Saya berharap sebetulnya satu lagi. Jokowi White Paper. Nah, bayangkan ada orang yang menulis seorang wakil presiden aktif. Ada orang yang menulis mantan presiden 10 tahun. Dengan argumentasi mereka, dengan alasan intelektual yang mereka miliki, menurut mereka. Apakah memenuhi kaidah atau tidak, tesis, skripsi dan lain sebagainya. Kita ini dokter semua. Tapi berbau fitnah. Kira-kira kalau Anda dibuat begini, Kok apa bisa yang harus berbau Anda fitnah lakukan? tuh gimana? Ya, kalau Sudah menurut baca dia, bukunya belum? Lah, gimana? Sudah baca bukunya belum? Saya katakan, Lah, kalau ya. dibilang di sini, Wapres Gimana? tak lulus SMA. Memang nggak lulus ini apa SMA? maksudnya?
Memang nggak lulus SMA. Loh, kok ada SMA-nya yang mana coba? jawab? Tanya dulu sebentar. Lah ya SMA-nya mana? Saya tanya Makanya SMA-nya kalian mana? belum selesai urusan ijazah Pak Ini Jokowi. ngaco ini banget nih. Ini ngaco banget ini. saya sudah ajari tadi untuk belajar psikologi. Ini Orang gimana cerdas sih? itu tidak memotong-motong orang yang berbicara, itu sindiran. Lah iya tahu. Masa mantan menteri dinasihati sama lawyer? Lo enggak, masa Kenapa lawyer juga ngomong enggak saya? ngerti. Ya? Oh, lawyer belum baca buku ngaku lawyer. Bayangin. Orang belum baca Selesaikan buku dulu ngaku aja lawyer. dulu. Gimana? Selesaikan dulu satu-satu. Gimana? Mana sih Anda ini? Orang selesaikan orang dulu belum baca satu-satu. itu juga Ini motong-motong buku. Itu juga siapa itu Ini ngomong buku. aja enggak jelas Ya. tuh. Bagaimana nggak jelas, Saya- Mas Roy? Enggak Makanya jelas. saya bilang, Enggak jelas. Saya heran. Mana kok kampusnya? Bang Refli yang sangat intelek, Pak Ugro, Pak Din, Pak Muhammad Sobari mau bela orang seperti Roy ini yang mulutnya itu setiap malam, setiap debat itu berantem dan melakukan argumen-argumen terhadap orang lain. Ke saya berkali-kali. Saya melihat apakah ini bukan penghasutan? Wapres tak lulus SMA. Di mana putusan pengadilan mengatakan dia tidak lulus? Oh, jadi gini. Terlalu banyak omong nih. Loh, kok banyak omong? Iya, terlalu banyak Saya omong. ngomong pakai logika. Jadi Iya. karena belum ada putusan pengadilan, maka ini hasut, Iya dong. fitnah. Iya. Ngaco banget. Diduga fitnah. Nah, baru Kenapa? ngomong diduga. Karena melakukan penelitian dengan objek orang, maka orang itulah yang diwawancarai.